ada pos atau undangan yang sangat menarik yang ditujukan kepada para dzurriyyah Wali Songo yang ada di Indonesia. Kita baca undangannya. Pribumi bergerak, di antara ciri keturunan Wali Songo adalah ikut menghadiri Haul Akbar Wali Songo. Di awal kalimat sudah ditekankan bahwa salah satu ciri keturunan Wali Songo adalah mengikuti atau menghadiri acara Haul Akbar tersebut. Jadi jika tidak menghadiri bisa dikatakan itu bukan ciri dzurriyyah Wali Songo, kan begitu. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 jam 10 sholat duhur berjamaah. Kemudian di bawahnya ada atau tokoh atau nama Kiai Misbah, terus kemudian Kiai Said Akil Sirot. Terus acara ini dilaksanakan di Masjid Istiqlal, dihadiri 9 keturunan Wali Songo. Nah, ini sebuah agenda yang sangat penting ya, sangat luar biasa, dan bisa dikatakan itu semacam acara yang sakral. Karena ini agenda luar biasa itu karena rencana akan dihadiri oleh seluruh dzurriyyah Wali Songo yang ada di Indonesia. Itu kemungkinan seperti itu. Karena agenda seperti ini kan selama ini jarang sekali terjadi ya. Jadi kita jarang melihat ada pertemuan besar seluruh dzurriyyah Wali Songo kok berkumpul menjadi satu, itu kita kan jarang. Kita itu biasanya melihat itu misalkan dzurriyyah Sunan Ampel berkumpul, terus dzurriyyah Sunan Giri ada perkumpulan, itu kita memang sudah sering melihat seperti itu. Tapi kalau seluruh dzurriyyah Wali Songo, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan lain sebagainya, itu kok bisa berkumpul menjadi satu. Ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa di abad ini ya. Tapi sekarang pertanyaannya, ini pertemuan ini dalam rangka apa? Karena sekarang kan tahun politik, kita sebentar lagi akan memasuki pemilihan presiden. Jadi ini ada agenda apa? Dan kita juga tidak suudzon atau berprasangka buruk, itu tidak ya. Karena kalau kita itu ingin membahas tentang nasabah Alawi, untuk menyatakan bahwa nasabah Alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, itu kalau kita melihat di undangan tersebut, nama yang tercatat di undangan tersebut itu kan hingga saat ini kan belum pernah menyatakan di media secara luas, secara masif bahwa tokoh ini mendukung kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kan tidak ada. Padahal sekarang kan topiknya itu sedang topik pembahasan tentang nasab Ba'alawi itu. Bagaimana orang-orang Habib, orang-orang Ba'alawi itu mengakui diri, menyatakan diri bahwa mereka adalah bukan dzurriyyah Nabi. Kemudian tugas bagi para kiai atau para ulama NU itu adalah tidak hanya meyakini saja, tapi menyampaikan data itu secara transparan agar bisa dimengerti dan dipahami oleh kebanyakan orang di negeri ini. Tentang apa? Tentang nasab Ba'alawi, tentang nasab habaib dari Yaman, bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Nabi, itu saja. Tapi kan hingga kini misalkan Kiai Haji Said Akil Sirot, kemudian Kiai Misbah, itu kan kita juga belum melihat ya konfirmasinya di masa-masa terakhir ketika polemik nasab ini begitu ramai menjadi perbincangan di media sosial, kan belum ada ya. Memang ada video-video lama dari Kiai Haji Said Akil Sirot yang membahas tentang para habaib tersebut, tapi itu kan video lama sebelum munculnya polemik nasab ini. Nah sekarang kan saat polemik nasab sedang ramai seperti ini, beliau-beliau ini kan belum mengungkapkan atau memberikan arahan atau menunjukkan posisi mendukung Kiai Imad ataukah tidak mendukung Kiai Imad. Itu pertanyaannya. Jadi kita ya juga bukan suudzon ya, tapi kita itu cuma mempertanyakan lah. Jadi jangan sampai nanti misalkan acara itu benar-benar terjadi perkumpulan atau pertemuan para dzurriyyah Wali Songo itu di Istiqlal, itu jangan sampai nanti kok sampai ada semacam penyusup yang dari Ba'alawi, kemudian pihak dzurriyyah Wali Songo itu nanti dalam pidato malah menyatakan sebaiknya kita husnudzon saja kepada para Ba'alawi. Lah itu kan sangat disayangkan ya. Kalau hal itu sampai terjadi, itu kan otomatis menyakiti perasaan kami, perasaan kita, orang-orang NU yang berada di pinggiran, orang-orang NU kultural yang selama ini mengerti dan paham betul sepak terjang para Ba'alawi ini yang kemudian dinyatakan nasabnya terputus kepada Kanjeng Nabi. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya, karena kita juga khawatir nanti malah seperti yang sudah-sudah, sebagaimana ungkapan Ketua Umum PBNU beberapa waktu yang lalu itu, kalau
dibilang yang masih meragukan nasabah Alawi itu adalah orang-orang bodoh, harusnya itu kita husnudzon saja. Itu kan sangat menyakiti perasaan kita ya. Padahal ini adalah kajian ilmiah, ini tidak ada kaitannya dengan agenda politik, agenda pilihan presiden, itu tidak ada ya. Ini murni kebenaran, menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang ada sebenarnya. Jadi tugas kita sebagai rakyat Indonesia itu memang harus meyakini, memang harus memahami bahwa nasabah Alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, itu saja. Sementara tugas para ulama, para tokoh, para elit politik itu tidak cukup hanya meyakini saja, tapi juga menyampaikan hal itu kepada masyarakat luas. Agar apa? Agar masyarakat itu paham bahwa mereka, para habaib Alawi dari Yaman, itu bukanlah zuriyah Nabi. Itu saja. Dan itu sangat kita tunggu hingga saat ini.